أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Nah, jadi teman-teman di sini nih saking terbengkalainya, bayangkan selama kurang lebih itu hampir 18 tahun lebih. Jadi tempatnya seperti ini jadinya. Dulu ini ada tempat yang paling bagus di Kota Denpasar. Ini taman wisata yang luas. Ini luas taman wisata ini kurang lebih 8 hektar. Ini banyak sekali tempat-tempat seperti ini. Dan sekarang udah terbengkalai menjadi hutan. Sayang sekali. Padahal ini dulunya tempat yang bagus, tempat yang cukup berbudayawan untuk kita belajar budaya-budaya yang ada di Nusantara, karena tidak terurus dan akhirnya dijadikan oleh orang-orang supranatural sebagai tempat-tempat mereka mencari ilmu dalam artian mereka bersemedi, mereka mencari kekuatan dari para bangsa jin seperti itu. Jadi gini teman-teman, sebenarnya saya mau mengeksplor lebih banyak sampai ke lorong-lorong, ke gua-gua. Cuma karena persediaan atau penerangan dari kami tidak memadai, jadi mungkin kita akan eksplor beberapa tempat-tempat aja yang dari sini, dalam artian masih terang-terang aja. Dan insya Allah kalaupun ada kesempatan lain waktu, insya Allah saya akan eksplor lebih jauh di dalam-dalamnya. Banyak sekali gua-gua di sini, seperti di bawah situ ada gua dan di sana juga ada gua. Banyak sekali gua-gua yang tersembunyi di sini. Cuma karena penerangan kita kurang, jadi kita tidak bisa mengeksplor jauh lagi ke bawah. Dan di samping itu, teman kita si Mas Satria juga beberapa kali mengalami pergesekan di alam lain karena mungkin masih ada beberapa faktor-faktor sihir yang masih menempel pada beliau, dan insya Allah kita akan ruqyah next selanjutnya. Jadi seperti yang teman ya, tempat yang terbengkalai seperti ini, tempat yang udah kosong lama tidak dihuni oleh manusia, ini banyak sekali emang mereka tinggalnya di tempat yang memang kosong seperti ini, tempat yang memang terbengkalai seperti ini. Justru jin suka terhadap tempat-tempat seperti ini. Maka jangankan tempat yang terbengkalai dan luas seperti ini, di rumah kita pun di kasur, kalaupun memang tidak ditempati, lebih baik kasurnya digulung ataupun diberdiriin, karena jin akan tidur di tempat tersebut. Maka sunnahnya ketika kita akan tidur, maka dikebas-kebasin sambil kita berzikir. Dan seperti itu. Mungkin jika tempat ini digunakan dengan lebih layak lagi, dalam artian direnovasi, digunakan sebagai fasilitas umum lagi, maka insya Allah akan lebih bagus. Mungkin yang rasain banyak ya, mungkin dari ya kayak siluman gitu. Di sini pun kayak ada perempuan. Ada yang mirip kayak gambar itu. Jadi teman-teman, di tempat ini kita merasakan bau-bau yang menyengat ya. Ini bukan bau dari kotoran binatang. Ini menyengat sekali baunya, dan ada beberapa suara tadi nggak sempat direkam. Ada beberapa suara yang cukup asing di telinga kita. Wallahu alam, tempat seperti ini. Nah teman-teman, jadi konon kabarnya, mitosnya ada di bawah sana adalah tempat orang untuk semedi, untuk mencari ilmu supranatural. Wallahu alam yang di dalam sana ada apa, karena kita sedikit penerangan, jadi kita tidak bisa mengeksplor jauh ke bawah ke sana karena nyamuknya juga cukup banyak, kita lupa bawa autan. Jadi ya mungkin kita eksplor di sekitar sini aja deh. Nah, jadi teman-teman, di sini ini dulu ada satu mitos, yaitu yang wallahu alam seperti apa. Jadi karena ini dulu taman festival, jadi banyak sekali seperti mini kebun binatang. Jadi dulu banyak sekali ada binatang-binatang di sini yang ya seperti
kebun binatang dan ada salah satu kandang buaya. Dan kodarullahnya dulu yang membangun kandang buayanya itu adalah bapak saya dan pak de saya. Tadi sebelum saya kesini saya sempat izin sama bapak saya, lalu bapak saya cerita panjang lebar. Dan mitosnya juga bahwasanya masih ada buaya yang lepas hingga saat ini, dari belasan bahkan puluhan tahun dari mulai tempat ini tutup ya sampai sekarang, bahwasanya orang meyakini bahwa nggak ada yang berani masuk sini sendiri. Karena apa? Bukan karena hantu atau dan segala macamnya, tapi mereka lebih takut kepada ada buaya yang lepas. Nah, buaya yang lepas nanti takutnya orang tersebut diterkam, mereka sendiri tidak ada yang bisa menolong, seperti itu. Mari kita explore lagi jauh ke sana. Jadi gini teman-teman ya, ini tempat yang sangat bagus, sangat strategis, apalagi langsung berdampingan dengan laut. Nah, berdampingan dengan pantai, pantai ini disebut Pantai Padanggala. Jadi tempatnya sebenarnya bagus, strategis. Jika memang dikelola dengan baik lagi, direnovasi dengan cara baik lagi, maka tempat ini tidak akan dimitoskan sebagai tempat yang angker pertama. Terus yang kedua, akan menjadi lebih berguna lagi. Karena seperti ini, kita harus mengelola alam yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik mungkin, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari alam tersebut. Jadi jangan sampai dimitoskan bahwa tempat tersebut ini seperti ini, seperti ini. Alam pun sebenarnya marah terhadap kita. Jadi laut pun tuh selalu minta izin kepada Allah. Ya Allah, saya ingin menggulung manusia, tapi Allah tahan dengan rahmatnya. Lalu bumi meminta izin kepada Allah. Ya Allah, saya ingin menenggelamkan manusia di perut bumi. Lalu dengan rahmatnya Allah menahan lagi. Lalu langit pun berbicara kepada Allah. Ya Allah, saya ingin menerpa manusia dengan saya, dalam artian langit. Maka dengan rahmat Allah, Allah tahan lagi. Saking Allah sayangnya terhadap kita. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur pada nikmat yang Allah berikan terhadap kita, dan kita bisa mengelola alam yang sudah Allah ciptakan untuk manusia, untuk dikelola dengan semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Jadi gini teman-teman, sebenarnya taman wisata ini sebelum menjadikan taman wisata adalah dulu sejarahnya adalah ada salah satu pesawat yang kecelakaan, pesawat dari Amerika, dia kecelakaan di Buleleng, lalu beberapa jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sanglah. Dari Rumah Sakit Sanglah sekitar hampir kalau nggak salah ratusan jenazah itu dikuburkan di tempat ini. Nah, di tempat ini terutama katanya mitosnya itu di bawah ruang teater yang tadi yang saya azan. Nah, di sana dikuburkan, lalu dibangunlah taman wisata Festival Padanggala seperti itu. Jadi teman-teman, banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di sini ya. Jadi yang saya baca di artikel dan beberapa teman yang sudah saya wawancarai ketika beliau berkunjung ke sini. Jadi di channel-channel YouTube juga saya searching bahwasanya di sini ada penampakan. Yang pertama, ada penampakan berupa bule atau warga negara asing yang sudah saya sampaikan tadi. Terus ada penampakan genderuwo. Jadi modelnya wujudnya hitam, besar, berbulu dan segala macam. Lalu ada siluman ular dan banyak masih lagi. Dan seperti itu. Jadi teman-teman, khususnya kita memang hidup berdampingan dengan mereka, tapi kita tidak boleh takut pada mereka. Pada dasarnya kita adalah khalifah, kita adalah pemimpin di muka bumi ini. Manusia jauh lebih baik kepada bangsa jin, walaupun kita hidupnya berdampingan. Lalu alam mereka beda, alam kita pun juga beda. Kita tidak boleh mengusik alam mereka, dan mereka pun seharusnya tidak boleh mengusik alamnya kita, seperti itu. Maka jika ada teman-teman yang muslim yang ngerasa indigo, terutama di wilayah Bali, bisa menghubungi saya. WA saya sudah ada di deskripsi, silahkan dihubungi saya jika memang ngerasa dirinya indigo, dan insya Allah akan saya ajak explore ke tempat-tempat seperti ini. Dan terakhir, akan saya luruskan akidahnya secara islami seperti apa, pandangan secara Islam seperti apa, dan jika berkenan akan saya ruqyah insya Allah. Nah, itu aja teman-teman dari kami untuk pengeksploran, walaupun tidak semua tempat wisata Festival Padanggala. Insya Allah kita akan mengeksplor lagi tempat-tempat yang dalam artian konotasinya banyak mitosnya ada di Bali, dan insya Allah kita akan membahas atau mengulas bagaimana kita menyikapi tempat tersebut dengan akidah iman Islam kita. Dan terima kasih juga untuk Mas Satria telah menemani kami mengeksplor tempat seperti ini, tempat yang banyak sekali mitos-mitos angkernya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang beragama Muslim, tetap tegakkan tauhidnya, tetap tegakkan imannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.